Wamin. Dan siapa-siapa menyerupai akan suatu kaum, maka ia setengah daripada kaum itu. Siapa menyerupai suatu kaum, berarti dia setengah dari kaum. Inilah dasar ulama-ulama sufi dulu, ya, dia tidak mau memakai cipiau. Cipiau, tahu cipiau? Tahu dah. Tak tahu dah. Topi cipiau ni. Bahasa Cina tu. Topi yang ada ininya depan. Di kepala ada depannya. Itu namanya topi cipiau. Maka terciptalah songkok seperti ini kita. Karena yang Islami itu serban. Yang pakai topi cipiau itu Yahudi dan Nasrani dulu. Makanya orang-orang tasawuf dulu dan orang-orang sufi, orang-orang tarikat itu dia tidak mau pakai. Karena menyerupai suatu kaum, berarti kamu setengah dari kaum itu. Nah inilah, makanya kita harus memilih pemimpin itu harus seakidah. Ya, itu dia. Dan hadis firman, siapa-siapa hambaku yang berkehendak kepada kemuliaan dan kemegahan, aku berikan dia tiada baginya di dalam akhirat akan kemuliaan. Kenapa? Karena dia sudah ambil kemegahan di dalam dunia. Jadi tiada boleh lagi berhimpun keduanya, kemuliaan akhirat dengan kemuliaan dunia. Sebab Nabi Muhammad SAW, siapa kaya di dalam dunia, papa di dalam akhirat. Dan siapa mulia di dalam dunia, hina di dalam akhirat. Yakni orang-orang yang bersifat mulia. Dan siapa-siapa yang berbuat besar di dalam dunia, dikecilkan di dalam akhirat. Ini maksudnya orang-orang ya kesombongannya lebih mengalahi kualitas imannya. Kebesarannya melebihi kualitas imannya. Gimana bentuk kira-kira ya? Kebesarannya melebihi kualitas imannya. Dapat kira-kira nantinya bunda Indra. Dapat ya? Artinya dalam syarikat Islam, kenapa rapat itu dilakukan jam 9 dan harus berakhir jam 11? Tidak dimulai jam 8. Lalu kenapa dilakukan briefing pagi? Siapa yang merubah briefing pagi itu jam 8? Untuk menghilangkan sholat duha dan melewatkan sampai jam 2 untuk menghilangkan zuhur. Nah, yang dalam konsep ini, minimal selemah-lemah iman, izin saatnya sholat. Nanti sanggup saya izin sholat. Ada apa ya? Itu dia. Itu kebesarannya melebihi kualitas iman. Dia tidak sanggup instruksi izin sholat. Takut kena SP. Kan lebih besar berarti direktur daripada Allah. Itu dia. Lebih besar kebesaran daripada Allah imannya. Itu maksudnya. Kalau ibarat kita sedang membersihkan kendaraan, itu ditinggalkan. Lanjut dulu. Panggil. Itu dia. Kalau tidak berarti dunia ya. Itu tanda kebesaran di dalam dunia. Firman Allah Ta'ala, heran aku akan hambaku. Heran aku akan hambaku yang mengerjakan sholat, itu tulisan masih sembahyang, tiada ingat akan aku, hanya ingat akan hartanya. Badan sholat, pikiran harta. Maka dalam diskusi kata Allah, aku heran menengok hambaku
Sepertinya dia seolah-olah menyembahku, tapi hatinya ingat hartanya. Tapi kita lendak di situ selama ini, Bu, ya, insyaallah ya. Penapeh lah. Kadang-kadang layang-layang. Ingat harta. Apa tuh harta tuh? Anak, istri, kan itu, Bu. Sawah ladang, binatang ternak, kendaraan, rumah, itu harta. Itu harta. Jadi tidak boleh diingat. Kalau betul sholat, ingat Allah. Jangan pula mengingat tulisannya. Mengingat tulisan kemarin kafir zin. Kafir zindi. Itu hanya tulisan. Jadi, terus itulah kecerdasan ya. Kecerdasan, akal. Ingat hanya akan hartanya dan ingat akan pekerjaan dunia. Tiada ingat aku yang menggerakkan dan yang mendiamkan. Sekali-kali tiada aku terima amalnya. Tak tahu dia yang menggerakkan itu Allah. Yang bersuara itu membuatnya Allah. Kok ingat yang lain selain Allah? Yang memberi rezeki juga Allah. Maka Allah katakan itu, tiada aku terima amalnya. Hanya hamba harta itu, bukan hamba saya. Itu hamba harta. Hamba harta itu kata Allah, bukan hamba firman Allah Ta'ala. Bukan hamba. Jadi Hamba harta. Firman Allah Ta'ala lagi dalam hadits qudsinya, heran aku akan hambaku yang yakin akan dunia ini, akan kiamat, hidup akan mati. Akan tetapi dia lalai jua daripada menuntut ilmu dan mengerjakan amal ibadat, akan bekal di dalam akhirat seolah-olahnya tiada ia percaya akan surga, tiada ia percaya akan neraka. Hanya aku jadikan surga itu tempat kediaman orang yang beramal karena aku, dan aku jadikan neraka itu tempat kediaman orang yang durhaka akan aku, yang tiada ingat mengerjakan suruhanku, tiada meninggalkan akan berbuat kejahatan. Itulah tempatnya neraka. Jadi ini masa lalu kita ya, dibaca nampaknya. Sholat ingat harta. Ingat pekerjaan. ingat kucilang. Ingat macam. Ingat anak. Ingat anak. Jadi heran. Jadi kalau Allah heran Allah. Heran itu masa kita tahu apa tuh? Bertanya, herannya tak? Heran tuh bertanya atau sama nak heran tuh? Kacau, bingung aku nih. Itu ya, bingung ya. Bingung lah ya. Bingung. Ini betul menyembah aku. Dia menyembah aku, pikiran teh mana kan? Itu ya. Bingung. Nampak Bu aja pakai itu, ingat ya? Apa tadi? Minyak gamak tuh. Pakai mana Ustaz? Ada minyak gamak tuh. Ada minyak gamak tuh. Iya. Iya. Si Marta minta tolong lah. Nanti. Nampak bunda. Itulah tanda-tanda burung. Dah mulai Ustaz. Lupa sedang mengaji. Baru sampai. Apalagi kami Ustaz. Ya. Heran Allah Ta'ala. Berarti bingung Allah tuh. Mau dimasukkan ke surga. Tapi Dia sholat. tapi tidak ingat. Apa aku kalau bahasa kita tuh? Menikah kawak beranak tapi lain. Tadi ke pasar, tapi nak tentu ke dia balik. Aduh, bisa lah. Pokok bingung. Bingung. Kalau pergi ke pasar masih tahu lah. Badannya sih kok bikin orang mau. Kan berarti tidak sadar. Tidak sadar kan? Akal yang kurang atau kesadaran tidak ada? Sadar ada. Kurang akal enggak?
Sudah Ada dua. mabuk. Ada dua. Mabuk, Ustaz. Ya Allah. Entahlah. Dengan yang lain lagi. Mana lagi tadi Bunda? Hadis firman Allah Ta'ala. Masih hadis kursi Bunda. Heran aku akan hambaku mengambil kemuliaan dunia pada sisi makhluk, apakah didapat? Ialah sebodoh-bodoh hambaku menuntut yang tiada dapat, hanya dapat kemuliaan masuk surga. Hanya segala manusia tiada mempunyai surga, tiada memberi syafaat akan engkau, dan tiada mendatangkan manfaat dan mudarat. Hanya aku yang mendatangkan manfaat dan yang aku mendatangkan mudarat. Tapi aku ditaruh di belakangnya. Kamu nak kira apa? Jadi ulang lagi, sudah nampak dah Bunda. Heran aku akan hambaku. Kenapa dia heran? Dia mengambil kemuliaan dunia. Kemuliaan dunia. Kemuliaan dunia pada sisi makhluk. Berarti apa kemuliaan dunia pada sisi makhluk? Mungkin harus jadi orang kaya, jadi kepala dinas, jadi ustaz, jadi macam-macam lah Bu ya. Jadi Pak Lurah, jadi macam-macam ya. Kemuliaan dunia lah. Jadi orang terpandang ya. Itu kan kemuliaan dunia pada sisi makhluk. Apa yang didapat? Ya, ia adalah sebodoh-bodoh hambaku. Ya, kenapa? Karena menuntut yang tiada dapat, hanya didapat kemuliaan masuk surga. Karena itu belum tentu bisa memasukkan masuk surga. Hanya segala manusia, dan manusia itu tidak pula punya surga. Dia tidak memberi manfaat, syafaat, dan tidak pula mendatangkan mudarat, dan tidak pula mendatangkan manfaat dan tidak mudarat. Hanya aku mendatangkan. Hanya Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan Allah yang bisa mendatangkan mudarat. Tetapi aku ditaruhnya di belakang. Girang lah. Habis duit untuk robohkan bangunan ini buat lagi rumah. Habis itu. Nah, tiba model baru. Beli lagi. Habis di situ. Ya, Ustaz. Betul. Habis di situ aja. Sementara yang kemuliaan sesungguhnya yang memberi kemuliaan itu ditaruh ke belakang. Dikira dengan penampilan itu dia jadi mulia. Itu sebodoh-bodoh apa aku kata. Banyak orang bodohnya Ustaz. Masya Allah. Itu sebodoh-bodoh apa? Sebodoh-bodoh apa? Sebab yang memberi rezeki itu aku. Yang mengangkat kemuliaan sesungguhnya aku. Ya. Maka dalam hadis kaji-kajian fikih bahwa Allahumma lamani alima itu sedunia orang menghinakan kita. Kalau tidak Allah menghina akan hina. Sedunia orang memuliakan kita. Kalau tidak Allah tidak akan hina. Ada sibuk dengan dunia. Tidak yakin yang Allah taruh di belakang. Inilah sebodoh-bodoh hamba. Ya Itu yang menyebabkan iman atau apa Ustaz? Ya iman yang sempurna. Iman sempurna itu adalah ketauhidan. Kalau bahasa umum, ketauhidan sempurna itu adalah kesadaran mutlak. Kesadaran mutlak itu adalah memahami seluruh banyak masalah. Jadi memahami banyak masalah, banyak pikiran, itulah puncak kesadaran. Masuk saja. Tidak memahami pemikiran yang banyak, itulah sumber masalah. Kini kan lah sadar Ustaz. Itu kepada jalan. Kepada jalan. Dia lama berapa itu? Karena tidak ada di halaman tuh, apa yang kita carinya? Tapi dapat ternyata ya. Lanjut. Hadis firman Allah Ta'ala setelah belakang tadi. Heran aku akan hambaku yang berbuat amal ibadat dan memadahkan dengan sedikit ilmu, ya, memadahkan dengan sedikit ilmu
yang tiada mengetahui akan segala syarat amalnya dan rukunnya dan segala yang membatalkannya. Inilah sabda Nabi Muhammad SAW. Wal amalu bila ilmi dhalal sadidun wal ilmu bila amalin zanbun kabir. Bermula beramal dengan tiada ilmu itu sesat yang sangat. Jadi kalau sesat yang sangat itu berarti bersangatan sesat ya. Dan bermula ilmu dengan tiada amal itulah dosa yang paling besar. Jadilah tahu kita sholat qadaul fawaid tidak dilakukan. Itu dia. Itu dosa jadi. Dan yang paling sesat dia beramal tapi tidak tahu syarat, rukun dan yang membatalkan. Sholat orang sholat, gitu. Puasa orang puasa, gitu. Haji orang haji, gitu kan. Tidak tahu syarat, membatal dan sunnahnya. Itulah orang paling sesat. Dia akan mencampurkan hak dengan yang baik. Macam mana tuh Ustaz dalam mencampurkan? Coba tengok dia bunda. Dia ngambil duduk. Apa cerita tadi? Itulah. Tidak datang ni. Dia duduk. Jadi kadang-kadang beramal sesat. Jadi kadang-kadang ada yang Ustaz ajan tuh ada udah soal ali sampai nak. Ya, tapi tinggi lah pun ya. Kalau mencampurkan hak yang batil itu amalu bila. Jadi ilmu ini meluruskan dan memahami. Maka di kajian marifat kemarin ilmu yang seperti ini kalau tuntas, apa katanya kemarin? Mengerti setiap yang dirasa, paham setiap yang dilihat. Jadi kalau kita sudah berpaham, kita tidak marah dengan orang. Cuma terukur oleh kita kualitas. Itu aja. Walaupun dia berhaji berkali-kali, kita senyum aja lagi. Itulah orang berpaham. Maka jadilah dia cerdas dalam hidup. Dia, Papa lihat, kenapa ibu aja senyum? Tak apa-apa, udah mantap. Tak mau waktu Tak bawa salah kan langsung. Yo, ampun buat. dia tahu dia salah kan. Karena kita tahu salah itu bukan kita dan bukan dia, kita pandangannya dan berlapis. Allah Kan Allah semua. mengerti apa yang Jadi dilihat. itu ya, itu disebut mengerti setiap dirasa, paham. Itu level paham tuh. Berarti kalau masih ini berarti belum sampai kepada kesadaran mutlak pahamnya. Maka terjadilah berkecil hati. Jadi kalau level ini tak ada berkecil hati. Terjadilah berlapang dada. Awak ulang tahun biasa diucap ulang tahun minimal dibawa pergi makan kini ulang tahun mandang enggak ini asyik juga kerja ini tapi dia kita lah duduk berpaham Iya, Allah yang tak Allah menggerakkan. Iya lah berumur kita ya bang. Padahal gitu lagi kan. Lupa. Tapi kalau aku, lah 55 tahun nak bang. Tak juga konang. Tapi kadang salah. Kadang awak je baru Ustaz. Kadang nampak nak salah tu awak Iya, awak apa sih? tinggi je nak ada awak step. Biasa lah. Namanya kan lagi proses. Iya. Jadi walaupun tinggi bunda, Tinggi badan tapi enggak kita cuma punya belum bisa Hati itu ganda. berkata. punya rem dia. Kenapa tadi aku terbawa arus? Hati itu berkata. Minimal begitu gitu. Kalau dulu enggak, begitu aku tuh puas mati satu-satu. Betul Bu? Tapi sekarang kenapa aku terbawa? Itu bedanya. Ya, tinggi Jadi enggak cuma cepat kita masih kembali. ada peluang lah. Sesat di ujung jalan, kembali. Kembali. Itu Ingat. ingat cepat.
Kalau dulu enggak, puas itu. Mencibir kawan aja puas. Oh iya. Pantan sama jawab Ustaz. Iya. Tapi gini kan ada rem. Saya Gini. takar rem dah. Iya, Ini nu saya sempurna saya mereka. je kan. Lu sempurna nak kan rem dah. Jadi di situ Iya. wal amalu bila ilmin dalal. Beramal dengan tiada ilmunya sesat sekali. Sesat yang sangat. Ya. Wal ilmu bila amalin zanbun kabira. Kalau kita lah punya ilmu tapi tidak diamal-amalkan, itulah dosa yang paling besar. Apa? Solat Jumat malam solat. Dosa yang Rugi kita tak buat ni. Sholat itu sholat. Solat. Yang Cuma kadang-kadang lupa tu kadang ya. Ada Tapi kadang-kadang ada kena wirid kadang kita bu ya. Hmm? Malam Jumat itu bu Ya. yang qada'ul Ustaz, fawaid. ini dosa yang mati besar apa Ustaz? Dosa yang amat besar. Oh, amat. Yang itu Yang ini bisa ini dirangkai di dengan atasnya alif dan sama sukun. dia. Amat Biasanya yang di bawah. yang ke bawah. Iya. Inilah yang disebut dengan kritik teks. Kritik teks terhadap teks ini maka tercipta kaidah-kaidah untuk penyempurnaan penulisan. Basot itu ya, enggak jelas Iya. ya. Besar. Kalau yang baru mungkin dipermudah kan, yang amat mudah, jadi jelas ya. Untuk jelas baca amat mungkin batu hamzah lagi kan. Iya, makanya tadi Amat. apa nih? Yang amat besar. Lanjut. Lanjut. Nah, hadis firman Allah Ta'ala masih yang tadi ya. Heran aku akan hambaku. Hambaku yang mana? Yang menyebut-nyebut kejahatan orang dan lupa akan kejahatan dirinya. Ikut. Memang awak di sini. Orangnya tuh beda. Heran aku. Kejahatan tak ingat dah. Kejahatan orang. Itu namanya tadi. Itulah begini. Tapi yang bawa selalu mengalah ke Ustaz, jangan mati lampu orang, dia lampu awak je Ustaz. Dan itu kadang-kadang cet bau ke situ juga. Itu dia. Itu dia benar. Jadi Allah kalau lah bingung, tentu tidak tampak tempat kita lagi. Iya. Ke surga atau neraka. Akhirnya pecampaknya antara surga dan neraka. Layang-layang aja. Di awang-awang ya Ustaz. Berhembus angin dari surga dingin terasa. Berhembus dari neraka merah di sebelah. Namanya al-manzilatain, tempat antara surga dan neraka. Itu kaum Mu'tazilah sangat meyakini ada tempat antara surga dan neraka. Ini surga dan di sini tempatnya. Jadi kenapa mereka memasukkan pemikiran-pemikiran itu? Karena ada yang mati sebelum usia balik. Jadi begitu di al-mizan nanti dijatuhkan, dia masuk surga, karena belum punya dosa, protes. Tak bisa dia masuk surga. Kenapa kau pendekkan umurnya? Kalau masuk neraka, belum bisa kau masuk ke neraka. Coba kalau panjang umurnya jadi orang soleh, belum tentu orang jahat. Maka anak-anak dalam pemahaman itu tempatnya bukan di surga, bukan di neraka. Al-manzilatain, tempat antara surga dan neraka. Nah, itu ada tempat di situ. Dalam keyakinannya ada tempat antara surga dan neraka. Apa namanya itu? Al-manzilatain, tempat antara surga dan neraka. Tapi bagi kita yang sudah sampai ke usia tua, lanjut umur, nyata tempatnya. Kapan lamanya di neraka, kapan lamanya di. Tentu kalau ibarat kain itu kan putih dulu, benang itu kan putih. Lalu dibuat warna, tentu dihilangkan warna kembali putih. Direndamlah dalam neraka. Dicuci lah sampai putih. Iya. Tapi tidak bisa selagi hidup kau awak tobat terus kita. Maka dibuat amal kebaikan itu laksana api membakar kayu. Bukan dia hilang 100%, tapi karena kebaikannya tertutuplah
kejelekannya itu tidak terlihat lagi tulisan tadi, kena ditipek. Yang catatannya tidak pernah terhilangkan. Kalau terhilang, fama ya'mal misqala dzarratin, Allah tidak adil. Allah tidak adil. Cuma begitu ditimbang, besar dia kebaikannya daripada kehilafannya, maka ada ruh di sana. Apa namanya kalau orang penjaya? Remisi. 20 tahun, kena kebaikannya banyak, 10 tahun. jadi 10 tahun. Itu potong. Yang keputusannya tetap 10-20. Tapi pelaksanaannya 10 tahun. begitulah keadilan Allah. Ya, contohnya awak kalah lah beraja Ustaz, awak kalah tahu tuh Ustaz, tapi awak kan fokus untuk beramal soleh. Jadi kalau salah tuh pasti ada lah gitu ya Ustaz. Ya. Tapi kita fokus saja beramal soleh gitu tuh, untuk menghapus-hapus. Itulah enaknya kalau pensiun itulah banyak disebut ladang. Banyak Ustaz. Banyak ya. sekali. Banyak sekali. Ya. Banyak ada dalam bentuk ya macam-macam bervariasi. Variasi. Mudah-mudahan doanya lah mudah sehat insyaallah. Amin. Kalau boleh sehat insyaallah. Ada buku-buku saku akan kita coba buat. Kajian-kajian maksiat batin kita buat jadi buku. Kajian maksiat batin, taat zahir, taat maksiat zahir itu kita buat dalam bentuk buku. Mudah-mudahan niat baik kita kemarin dari dari anggota Al-Haq itu dapat tanah yang agak murah. Ada pondasinya lagi 350. Dekat rumah Ustaz Ya, nah. dekat rumah. Jadi nanti mudah-mudahan dengan ada itu, atau terserah orang ini cetaknya sekian, kau dilebihkan, Sedekah. mudah-mudahan nanti. Mana tahu nanti ada pula yang lumayan 1 meter. Tapi kami akan buat nanti karcis 350 itu tanah itu kan 15 kali, atau 20 tidak salah. 300 ya. Jadi lebih kurang kalau 1 meternya mungkin 1,60 kan. Jadi ada 1 meter, ada setengah meter, 1/4 meter. Itu ladang orang. Dan ladang kita juga bisa situ. Itu kan ladang lah gitu. Kita yang tahu. Yang membangun jemaah lah gitu Ustaz ya. Iya. Insyaallah. Maka itu Al-Haq namanya. Musola Al-Haq. Karena itu yang perkumpulan itu kan. Termasuk kita ini kan Al-Haq itu. Iya. Mencoba kepada titik kebenaran. Dan ini sumber kebenaran kita adalah titik menghampiri kepada Itu bapak-bapak semua belajar sebesar. bebas. Itu nanti fungsinya multi kita buat. Jadi yang punya skill anak-anak kita, keponakan siapapun anak kawan-kawan ini, dia pintar bahasa Arab. Di situ ada privat bahasa Arab, ada bahasa Inggrisnya, ada pengkajian makrifatnya, ada silatnya, ada macam-macam. Ada itu. Jadi multi. Sebab Buya Gus Rizal itu, ketua MUI Sumbar itu kembali ke surau itu sentral kegiatan kebenaran, ilmu, maka sebut majelis ilmu. Itu bagus itu. Kalau bisa ya, diizinkan Allah. Mudah-mudahan aja lah Insyaallah. Mudah-mudahan semoga Allah Ya. kabulkan. Iya di surau-surau nggak bisa di masjid ya Ustaz. Kalau di masjid banyak fitnah. Ya. Kalau di surau itu mudah-mudahan lah. Iya. Sebab bisa makan di situ bisa. Makanya kawan-kawan ada yang mengusulkan kalau perlu ada kamarnya. Jadi ada kawan kita yang dari daerah dia bisa sini. Jadi rumah singgahnya kan. Bisa suluk sekalian situ Ustaz. Memang ada yang mengusulkan, tapi kita belum sampai merencana ke situ. Ya, kita kasih lah nanti bunda. Iya. Ah. Mau lah ikut Dia baru-baru bergerak dan ke kawan nih. suluk pula situ Ya. kan. Lanjut ya. Iya Ustaz. Heran aku kata Allah. Heran. Masuk kemudian. Ada lagi tadi. Heran aku kenapa? Tadi menyebut kejahatan orang lain ya. Lupa akan kejahatan. Heran aku akan hambaku yang membesarkan dirinya pada manusia. Tiada malu akan yang punya kebesaran. Dia mengambil pakaianku. Dan siapa-siapa hambaku mengambil kebesaran, ialah seteruku.
dunia dan akhirat. Tiadalah dia akan mencium akan baunya surga. Jadi baunya surga Allah saja. Tidak bisa ciumnya. Macam mana nak masuk lah? Jadi wanginya bau surga itu dalam hadis qudsi yang lain itu 60 tahun perjalanan udah tercium ke baunya. Baunya wangi surga itu 60 tahun perjalanan udah tercium. Kalau dulu sebelum kita kajian beriman itu tidak masuk akal. 60 tahun perjalanan jarak dari surga udah tercium. Besar nggak kira-kira? Kapan bisa dapat kebenaran itu? Dari penemuan planet Mars ke planet terakhir, planet apa namanya? Pluto. Yang saya bilang tuh Mars. Mars itu planet keberapa? Ketiga. Ke Pluto. Pluto terakhir. Itu berapa ratusan tahun? Betul Bu? Jadi 60 tahun itu baru terbayang. Berarti besar. Allah alam jagat raya. Tapi dapat Allah kecil. Ini 600 tahun ini tahun akhirat 1000 pula 1000 tahun. Satu hari. Harinya 1000 Sehari. tahun. 60 tahun. Bingung lagi. Tidak ada lagi masanya. Ya Allah. Hari akhirat itu hari yaumil akhir. Hari yang tiada punya ujung lagi. Maka tak terhingga. Jadi kalau hari di dunia ada batas. Maka kalimat yang benar bukan hari, tapi jam di hari. Apa maksudnya kira-kira? Pamannya Bunda Indra lahir hari apa? Lahirnya hari apa? Sabtu. Kan tidak mungkin lahir hari Sabtu. Betul nggak benar? Yang benar Jam. lahir jam 7:03 di hari Sabtu. Hanya 3 menit. Tidak mungkin lahir mulai jam 6 sore Jumat sampai jam 6 sore Sabtu. Matilah mak. Cuma kadang-kadang karena tidak memahami ke dalam, ya inilah kebohongan publik namanya. Hari Sabtu lahir. Jam berapa? Kami tanya jam berapa? Boleh 24 jam. Hari Sabtu. Mungkin. Boleh. Maka dibuat catatannya jam sekian di hari Sabtu. Bukan di hari Sabtu dia lahir. Ya kan ya, hari yaumil akhir itu dia tidak ada batasnya lagi. Kenapa? Karena siang tidak ada, malam tidak ada. Udah ada siang malam. Tak ada. Jadi apa Tapi di dunia waqtilafil laili wan nahar. Adanya pergantian siang dan malam, terciptalah hari. Maka dengan adanya sini wal hisab, dengan pergantian itu terjadilah perhitungan. Ada minggu, ada bulan, ada tahun, ada abad, ada masa. Di yaumil akhir dia tidak ada lagi siang dan malam. Maka tidak tahu, diperkirakanlah lama kamu di situ 1000 tahun hitungannya di dunia. 1 hari. 1 hari, tapi itu di yaumil Akhir. yaumil kiamat. Yaumil akhir tidak ada lagi. Oh, kiamat. Proses kiamat sampai ke mizan, dari mahsyar, kiamat, mizan, sampai sirat, sampai yaumil akhir tidak ada lagi. Sama lagi. Nanti sebut yaumil akhir, hari yang tiada lagi kesudahannya. Tidak tahu kesudahannya. Tidak ada ujung lagi dah. Selamanya. Maka di situ hidupnya semuanya azali. Tidak ada tua, tidak ada muda, karena tidak ada lagi pergantiannya. Di istilah qadir tidak lagi muhdas, tidak ada lagi tua, tidak ada lagi muda. Semuanya sebaya kembali ke azali. Satu baik. Enak ya kalau di situ ya. Ya,
mati aja lagi. Nah, kalau kita di surga. Nanti masuk surga. Masuk surga. Insya Ada keyakinan di kaum bukan Mu'tazilah, tapi ada lagi Syiah, Khawarij, Murji'ah. Ada Murji'ah, ada Mu'tazilah. Nah, salah satu kepercayaannya adalah siapa yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia pasti masuk surga. Salat atau tidak, pasti masuk surga. Makanya orang itu namanya kaum Mu'tazilah. Berkeyakinan. Jadi tidak ada salat lagi. Jadi di kita, di kenegerian kita, dia tidak menyebut aliran itu, tapi dia mengamalkan aliran itu. Maka ada di negara kita sholatnya 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha, ada bu ya? Ada sekali seminggu aja. Allah. Jumat ada sekali seumur hidup aja. Kapan? Kan menikah sholat dia. So, nikah ulang aja. Ada bu? Mu'tazilah. Kacau itu. Ada bu. Nah, cuma itu tidak disebut, tapi dia mengamalkan. Dia pasti masuk surga dalam keyakinannya. Karena anak kuncinya dia dapat. Anak kunci surga itu asyhadu an la wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dapat dia. Miftahul jannah. Tapi kalau dapat berkekalan di sana ya. Lanjut. Ya. Kok panjang angan Pak ya? Itu kan dicuci dulu ya Ustaz. Iya, iya. Kain tadi itu nak Tidak apa ya. Nah, boleh nampak ya. biar putih dulunya. Tafsirnya, dan siapa-siapa yang memberi hutang akan Allah Ta'ala akan sempurna hutang yang baik, maka menggandakan Allah Ta'ala baginya akan ganda yang banyak 10 ganda. Ialah seolah-olahnya tiada percayai akan firmanku. Siapa-siapa yang tidak percaya akan firmanku, kafir sekarang hambaku. Yang bakhil, apa gunanya harta? Apa guna harta engkau? Tiada dibawa mati, jadi tiada memberi faedah harta engkau. Hanya Allah payah saja. Ya. Jadi Allah payah saja, orang kaya engkau dapat. Apa yang dapat? Hanya 3 lapis kain kafan. Itulah yang engkau bawa masuk ke kubur. Harta yang memberi faedah hanyalah yang disedekahkan, yang dibelanjakan, berbuat kebaikan. Selain itu tidaklah jadi harta. Jadi Ridwan menyaksikan itu bunda. Ada keluarga kita, harta melimpah, tapi begitu kadang ya Allah, terjadi perpisahan roh dan jasad, untuk menutup jenazahnya saja tak ingat keluarga akan dirinya. Tak ingat. Menangis. Menangis. Duit banyak, harta melimpah, tapi begitu mati ya Allah. Kan ada jenazah nih, meninggalkan kain panjang, tak satu pun yang mengasihi kain panjang. Kita beli cuma dipakai satu, dilipatlah dia orang. Begitulah hidup. Dia orang kaya. Orang kaya kalau dibilang ya Allah rumah petak banyak, begitulah. Anaknya nggak ada. Tak ada. Oh, anaknya nggak ada. Ada yang punya anak juga tak ingat Sudah saat digerakkan Allah. digerakkan Allah begitu. Dan dia menyaksikan. Jadi dia hanya bisa menangis. Kenapa bisa menangis? Karena berbeda pemahaman juga. Tak bisa dibilang. Hanya bisa menangis. Dan itu terjadi ya. Dan inilah kenyataan yang diberikan Allah. Jadi Allah saja heran apalagi kita.
Jadi tidak berfaedah harta. Makanya orang di level ini, itulah mungkin Bunda. Ridwan ingat dulu nenek Ridwan tuh. Dia kan di kampung tuh berapalah cuma kekayaan. Ya kalau dibanding orang-orang yang di luar lah ya. Padi itu cuma ke ladang, ke sawah, bekerja 6 bulan itu. Dapat 600 kantang, dikeluarkan zakat. Diundang orang sekampung makan. Sementara kita di kota, gajian sekali gaji lebih seharga 600 kantang. Betul Bu? 600 kantang itu paling 1.200.000 duit. Mereka zakat dan mereka mendapatkan itu 6 bulan. Awak sebulan sekali. Tiap bulan kadang gaji 5 juta. Iya. Enggak bulan zakat tuh. Kira-kira kebayang bagaimana? Makanya kadang rezeki tidak berkah. Iya, iya. Fiti banyak. Awal bulan kredit dia. Akhir bulan jadi baca. Nunggu setahun enggak terkumpul-kumpul. Makanya Makanya nunggu setahun. bersedekah itu tidak menunggu harta banyak melimpah. Iya. Berapa? Kasih. Itulah kehidupan yang mengerti dengan belanjakan diri, berbuat kebaikan. Karena itulah yang harta. Faedah yang disedekahkan. Ya. Selebihnya hanya 3 kain lapis. 3 lapis kain kapan. Udah lebih kita Bu ya. Jadi ada Bu. Wah nih di kampus itu ada cleaning service. Namanya untuk kebaikan. Ridwan sebut nama. Dia namanya Pak Arif, Pak Ade. Ade Irawan. Dan service Bu, rumahnya papa. Tapi begitu dia terjadi kematian pada dirinya, Ridwan yang mandu waktu itu. Mandikan dengan wadah setempat. Begitu mau dikapani, ada yang menjedekahkan. Pakaikan kain ihramnya itu. Ya, saya sudah berencana nanti. Coba. Berlebih yang memandikan berlupa, mengantarkan ke kuburan yang ramai, yang menyolatkan sampai 2 kali disolatkan. Itulah kemuliaan. Kemuliaan dunia. Jadi tidak bisa dibuat-buat rupanya itu. Tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa dibuat-buat. Semua Allah Mudah-mudahan ya. memudahkannya. Nah, makanya orang yang arif dan bijak, sebahagian itu dibuatnya wasiat. Masih sehat dia ditulisnya wasiat. Kenapa? Dia ingin menyelamatkan dirinya dari awal. Kalau saya nanti ini tolong ya, tolong ya. Kena wasiat wajib laksanakan. Dia paham mengaji sebelumnya. Sebab anak yang tinggal dia belum tentu sepaham itu. Kalau nasib mujur, minimal ada yang mengingat. Itu kalau tidak, ya 3 kain lapis. Merugi ya. Oh ya Allah karim. Jam berapa hari wajah? Jam 5.15. 5.15. Cukup sampai situ? Terserah Ustaz. Kalau kamu dari mau. Cukup. Tambah 1 ya? Tambah 1 lagi ya? Gak dapet ngaji ke dua aja. Allah karim. Hadis firman Allah Ta'ala, hai segala hambaku, siapa yang tiada mengamalkan yang 3 perkara ini, maka tiada memberi akan pahala amalnya dan ilmunya. Jadi kalau tidak diamalkan yang 3 ini, tidak dapat pahala yang diamalkan dan tidak dapat pahala ilmunya. Dan yang 3 itu disampaikan nanti. Dan jikalau ilmu daripada ahli dunia sekalipun, paling hebat di dunia, tapi tidak diamalkan yang 3 ini, sama, tidak dapat pahala amalnya dan tidak dapat pahala ilmunya.
Mana yang tiga itu? Satu, jangan engkau kasih akan harta dunia yang lebih daripada sekedar hajat yang memberi memadai. Jangan mencintai harta dunia Jangan engkau kasih akan harta dunia yang lebih daripada sekedar hajat yang memberi memadai. Memadai. Paham kira-kira tuh? Iya. Kalau kita kan, Kecuali sekedar kebutuhan. jadi bukan tidak boleh kita mengambil harta dunia, tapi cukup sekedar hajat untuk memadai. Kebutuhan. Iya, Ibu, kalau kita lah sampai kepada kesadaran mutlak yang kita bahas dulu, karena dia udah lama berzikir, bertafakur, aku mau ke Mekah, kan sampai di Mekah tanpa menggunakan pesawat. Maka orang-orang di Lepenia dia hanya mengambil sekedar hajat. Ada rasa lapar, kena orang ramai, dia paham sebenarnya. Tak makan pun dia tak apa-apa, karena dia paham lapar. Supaya tidak jadi fitnah, dia ingin juga makan. Cuma duit tidak ada. Supaya tidak ada fitnah, nampak daun dia. Dalam hatinya, ini duit. Ini jadi duit. Padahal dia bisa membuatkan. Karena dia pilih dulu, Bu. Begitu dia lewat, orang miskin. Itu ada buah batang pinang. Jadi emas. Kaya orang. Lu datang ke orang kaya dalam perjalanan itu beratnya banyak. Orang miskin minta sedikit makan. Tak ada beras lagi. Apa kata waliullah? Kasihlah dia. Kan beras ada. Tak ada lagi. Itu pasir. Jadilah pasir. Menangis. Gitu. Dia hanya ambil sekedarnya. Ayah datang mengemis kembali, kan susah. Tapi dia tidak, hanya diambil sekedar. Dia tahu. Maka dalam ibarat ini ada riwayat seperti orang tersesat di dalam gua. Maka filsafatnya, siapa mengambil sedikit, dia menyesal. Siapa mengambil banyak, dia menyesal. Betul benar? Iya. Pernah dengar riwayat itu ya? Pernah. Ini riwayat sufi semua. Dia kenapa sedikit? Dia kenapa segini? Begitulah. Jadi di sini siapa yang pertama? Kasih akan harta dunia. Bukan tidak boleh, tapi hanya sekedar hajat yang memberi memadai. Bukan tidak boleh kita dunia. Jadi zaman kini beli mobil, jangan tak beli. Buat rumah, jangan sampai tak buat rumah. Tapi yang memadai. Awak seorangnya ibarat mobil dibawa ke mana-mana pakai Alphard, kan tak memadai. Awak seorang dibawa mobil tu tidak apa. Apa salah? Aman. Tapi yang memadai ya. Itu contoh. Lanjut yang kedua. Sehingga awak Tinggal nggak Ustaz? Yang kedua, jangan menyakiti akan hati manusia dengan tiada benar. Jangan menyakiti akan hati manusia Dengan tiada benar. Tapi kalau kena kebenaran kita sampaikan, tersinggung hatinya, tidaklah jadi masalah. Iku benar tidak menyakiti ulun. Maka lahirlah namanya akhlak tercela. Ada disebut sakwa sangka, ada suuzon. Kan begitu Bu ya. Jadi bukan tidak boleh kita berkata menyampaikan itu, tapi benar. Maka ketika kajian fikih, kulil haq walau kana murrah. Sampaikanlah yang benar itu walaupun pahit. Yang paling payah menyampaikan kebenaran itu kepada orang yang kita cintai. Payah.
Iya Bunda Indra ya, payah. Bang, yuk sholat duha bang, payah itu. Makanya perlu dalam Islam itu sekapa'ah. Sekapa'ah. Apa sekapa'ah? Sama ilmunya, sama wawasannya, sama imannya. Kalau perlu sama cantik dan ganteng. Itu nama sekapa'ah. Itu kan jarang Ustaz. Itulah. Kadang sama ilmunya, agamanya tidak sama, hingga berbunyi lah. Payah Bu, makanya kalau kami mengajar itu satu kelas, itu ada kayaknya ada modelnya. Itu kita bilang nanti bagi yang dapat pelito jangan pasang lilin. Kalau ada yang dapat di depan mata jangan pilih yang lain. Kan kita satu kelas. Dapat ilmu sama. Ini ada anak-anak kita makan, tidak perlu kita jodoh-jodohkan. Kadang dia dapat sekepala. Gara-gara satu kampus, satu kelas, sama wawasan pikirannya. Mudah-mudahan dia sekepala. Udah nampak dunia, nak Masuk. ya. Jadi hilang sekepala. Terakhir dan ketiga, jangan hampir kepada raja-raja. Sabda Nabi Muhammad SAW, bermula sejahat-jahat orang yang alim. Siapa dia? Yang suka ziarah kepada raja-raja. Dan sebaik-baik raja adalah dia yang ziarah kepada orang yang alim. Karena orang alim itu warasatul anbiya. Itulah ulama dunia. Jadi tidak boleh engkau belajar dengannya, tak berfaedah ilmunya dan tak berguna amal. Ketiga tadi. Dia mencari harta dunia, mencari sekitar Makanya dunia. UAS itu kata-katanya kan itu dulu. Jangan beri saya jabatan, Ya. jangan undang saya ke istana, biarkan saya ke pelosok. Karena dia duduk di lebih Allah. Yep. Mudah-mudahan kita sampai situ Bunda ya. Amin. Mungkin sampai itu aja dulu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah.